Nobel Gundam adalah mobile suit untuk negara Neo Swedia yang dibuat untuk pertempuran Gundam ke-13. Pesawat ini ditampilkan dalam anime Mobile Fighter G Gundam dan dipiloti oleh Allenby Beardsley. Sebuah MS lincah dengan desain wanita yang mengenakan kostum pelaut dan sepatu hak tinggi. Meskipun penampilannya halus, ia menunjukkan kemampuan bertarung tingkat tinggi yang menggabungkan gerakan senam ritmik Allenby. Fitur uniknya adalah sistem Berserker, yang sangat meningkatkan kemampuan pilot, tetapi memusatkan pikiran pada satu tujuan, mengalahkan lawan apapun yang terjadi. Sistem ini membutuhkan perangkat transmisi di luar arena untuk diaktifkan, sehingga pilot tidak memiliki kendali atasnya. Catatan menarik lainnya adalah bahwa rambut tersebut tersebar dalam mode Berserker, memberikan Nobel Gundam penampilan yang sedikit lebih liar dibandingkan dengan penampilan Anggun dalam mode normalnya. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Nobel Gundam Berserk Mode dari War Model. Salah satu kit dengan bentuk yang feminim. Saat merakit kit tidak begitu bermasalah guys, untuk plastik lumayan empuk dan juga untuk perakitan tidak begitu keras. Tapi ada beberapa bagian yang sedikit keras, dan juga ada yang mudah rontok. Kit ini punya kombinasi warna ungu, kuning, pink, dan didominasi warna putih sedikit pink. Meskipun merakitnya sedikit nyaman, tetapi kualitas plastik dan detail kelihatan bagus, kemudian pada kit ini tidak pakai part PC yang buat kit kita gampang loose. Tapi karena bagian rambutnya yang panjang ke belakang, Gundam ini jadi sedikit sulit seimbang. Pertama kita review bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk bagian kepala terlihat bagus juga, dengan muka seperti Gundam kebanyakan, dan ditambah sebuah rambut yang lumayan panjang di belakang. Tapi bagian rambut ini bikin berat jadinya kepala sering mendongak ke atas terus. Lanjut di bagian badannya juga keren. Untuk di bagian badannya dibuat ramping dan bentuknya seperti seragam pelaut, kemudian ditambah pita yang ada di tengah badan membuatnya makin terlihat feminim. Kemudian di bagian pinggang terdapat rok depan yang terlalu pendek dan terkesan seperti rok untuk perempuan. Untuk rok samping juga pendek tapi terlihat lebih tebal dan berisi. Kemudian untuk rok belakang terdapat pita yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di dada. Lanjut untuk bagian punggungnya polos aja ya, tidak ada backpack ataupun sayap sama sekali. Selanjutnya di bagian lengannya juga menarik, karena terlihat simpel dan tidak berlebihan. Untuk bagian bahu kecil aja dan sangat simpel. Kemudian untuk lengannya dibuat ramping juga tapi tidak meninggalkan kesan Gundamnya. Selanjutnya di bagian kaki dibuat sangat ramping dan seperti kaki yang feminim. Untuk di bagian paha terdapat seperti gelang kaki dengan menggunakan stiker. Kemudian untuk kakinya ramping dan feminim tapi tidak meninggalkan kesan Gundamnya. Kemudian untuk di kaki bawah bentuknya seperti sepatu hak tinggi perempuan ya guys ya. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu perbandingan ukuran dengan Entry Grade Gundam RX-78-2 Bandai, HG Wing Gundam Shindong, HG Momokapol versi Zaishin Bandai, HG Shia Quanta Bootleg, HG Gundam Aerial Bandai, dan RG God Gundam Bandai. Dari perbandingan tinggi tadi, kit ini memiliki tinggi yang sedikit lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata tinggi kit HG kebanyakan. Lanjut ke aksesoris yang kita dapat. Untuk aksesoris kita dapat sedikit aksesoris. Pertama, kita mendapatkan 3 pasang opsi tangan, yaitu sepasang tangan terbuka seperti ini, sepasang tangan pisahin seperti ini, dan sepasang tangan menggenggam untuk memegang senjata seperti ini. Tapi untuk lepas pasang tangan ini sangat serat ya, jadi kalian perlu hati-hati. Kedua, kita mendapatkan sepasang beam saber. Senjata jarak dekat yang memproyeksikan bilah sinar. Senjata beam pertempuran jarak dekat standar yang digunakan untuk beradu pedang ataupun membelah musuh. Namun sayangnya senjata ini tidak bisa disimpan di bagian tubuh manapun Nobel Gundam. Ketiga kita dapat part opsi dada. Ini opsian part nyeleneh yang ada di kit ini. Jadi kita bisa pasang opsian part ini di dada Gundam ini. Yang awalnya bentuk dada seperti ini, kemudian dada yang sedikit membesar tapi masih tertutup, dan kemudian opsi dada yang terlalu besar dan sampai terlihat sedikit. Kalau ini sih jadi terkesan bukan MS lagi dan terlalu dibesar-besarkan. Keempat kita dapat stand base beserta konektornya. Pertama kita dapat stand base jadul, tapi walaupun jadul, stand base ini lumayan kokoh. Kemudian kita dapat konektor. Kenapa pakai konektor ini? Karena bagian lubang untuk memasangkan stand base bentuknya beda dari model kit kebanyakan. Jadi harus menggunakan konektor agar bisa terpasang seperti ini. Terakhir kita dapat sisa part. Sisa partnya termasuk sangat random. Kita dapat bagian kepala, lalu opsi tangan entah punya siapa, dan entah part pink ini bagian apa. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini lumayan baru ya jadi untuk tingkat kesolidannya jangan diragukan. Tapi untuk kepala sedikit loose karena keberatan rambut. Sekarang kita coba pose loop figure second.
Ternyata lumayan bisa untuk niru pose Luffy Gear Second. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng sangat leluasa. Kepala bisa headbang lumayan leluasa juga. Tapi karena keberatan rambut kepalanya sering dongak ke atas, dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke bagian badannya. Badan bisa gel-geo lumayan leluasa. Badan bisa ditekuk ke depan dan ke belakang sedikit terbatas seperti ini. Bagian perutnya bisa diputar-putar sedikit aja. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Untuk rok depan bisa diangkat sejauh ini aja. Untuk rok samping bisa diangkat sejauh ini. Untuk bagian rok belakang tidak bisa digerakkan. Begitupun untuk bagian punggung tidak ada artikulasi. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly join di kedua bagian lengan tapi sedikit terbatas. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini tapi jangan berlebihan karena mudah lepas. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Siku bisa ditekuk sejauh ini aja karena single join dan bisa diluruskan lagi. Dan sambungan tangan dan lengan bisa digerakkan semau kalian karena pakai ball join tapi sangat serat. Selanjutnya di bagian kaki, bagian selangkangan bisa digerakkan seperti ini. Paha selangkangan bisa diputar penuh seperti ini. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok belakang. Lutut bisa ditekuk sejauh ini aja karena single join dan bisa diluruskan lagi. Kaki bawah bisa pivot-pivot sangat leluasa seperti ini. Kaki bawah bisa digerakkan maju dan mundur sangat jauh seperti ini. Dan kaki bawah bisa diputar penuh seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Ternyata perngangkangan Gundam ini sangat jauh ya. Menurutku, kit ini recommended untuk dibeli. Kalau kalian lagi bosen Gundam yang bentuknya macho, mungkin ini salah satu rekomendasi Gundam yang bentuknya feminim. Kelebihan dari kit ini yaitu saat merakit nyaman dan tidak ada part polycaps, desain yang bagus, dan kualitas plastik yang lumayan bagus. Kelemahannya ada di artikulasi yang sedikit serat dan terlalu berat di bagian belakang jadinya kepala sering mendongak ke atas atau sulit seimbang kalau tanpa stand base. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.